Bab 226, Membalikan benar dan salah. Ya, lokasi produksi produk kita memang di Cina. Honda Ichiro berdiri dan berkata dengan getir, hal semacam ini tidak bisa dipungkiri, lagi pula alamat produksi tertulis di tas kemasan. Hehe, ternyata Hawaxia, semuanya, di daerah terbelakang seperti Hawaxia, apakah produk mereka benar-benar aman untuk makanan? Anggota komite mencibir semua orang. 3 anggota. Makanan kita telah melewati semua item pemeriksaan keamanan asosiasi. Anda baru saja melihat laporan pemeriksaan. Bagaimana bisa ada masalah keamanan pangan? Honda Ichiro mendengar ini dan segera bertahan. Hah, itu tidak mudah. Anda meminta Hawaxia untuk memproduksi sejumlah produk untuk diperiksa. Jika menyangkut rak dalam jumlah banyak, akan ceroboh, dengan berbagai cacat dan produk makanan berbahaya. Tanda seru. Semuanya, saya pernah ke Cina, di mana kecuali kota-kota, desa-desa semuanya adalah jalan tanah beraspal lumpur. Pekerja mereka tidak memiliki pengetahuan dan budaya, dan pabrik-pabrik semuanya kuno. Ya, untuk peralatan yang diproduksi di Uni Soviet tahun 1950-an, banyak pekerja yang tidak pernah memakai sarung tangan selama produksi. Minyak goreng juga digunakan berulang kali, bahkan minyak dari parit. Tempat produksi seperti itu tidak bisa menjamin keamanan pangan kita. Tanda seru anggota panitia berkata dengan lantang, dan semua anggota panitia juga menunjukkan persetujuan di wajah mereka. Tidak, Hawaxia tidak lagi seperti dulu. Saya baru saja kembali dari Hawaxia. Mereka juga memiliki jalan raya dan bangunan bertingkat tinggi. Saya pribadi telah melihat lini produksi perusahaan. Kontrol numerik dan jalur perakitan telah direalisasikan. Banyak peralatan diproduksi oleh Fuso kami. Saya yakinkan Anda bahwa setiap produk kami memenuhi syarat. Jika anggota tidak percaya, semua produk masa depan kami dapat diperiksa secara acak, dan biaya pemeriksaan acak dapat ditanggung oleh kami. Selama Anda menemukan kumpulan produk yang tidak memenuhi syarat, kami dapat memberikan kompensasi, kata Honda Ichiro dengan cepat. Ketika saya mendengar Honda Ichiro mengatakan ini, banyak anggota panitia yang menunjukkan ekspresi ragu-ragu lagi. Presiden Honda, saya punya pertanyaan, saya tidak tahu apakah Anda bersedia menjawabnya. Anggota panitia lainnya berdiri dan bertanya. Tolong bicara. Wi Fusang adalah tempat kelahiran mie instan dan penemu mie instan. Kami memiliki banyak perusahaan produksi mie instan di Fusang. Mengapa Anda tidak memesannya dengan aman dan aman secara lokal? Produk, mengapa Anda harus pergi ke Cina untuk memesan produk? Tanya anggota panitia. Karena biaya di sana lebih murah, kata Honda Ichiro. Dia tidak berani mengatakannya, karena bos di belakang perusahaannya adalah Hawaxia. Kalau tidak dia pasti tidak akan bisa melewati rapat, jadi dia hanya bisa menggunakan biayanya. Katakan sesuatu. Padahal, meski biaya tarif ditambah, harga mie ELF garing masih jauh lebih murah dibandingkan harga pesan lokal di Fusang. Lagi pula, harga tenaga kerja di Fusang sudah terlalu tinggi. Jadi alasan Ichiro Honda ini juga wajar. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa memesan produk Anda di Cina akan menyebabkan banyak pekerja kita kehilangan penghasilan dan tidak dapat menghidupi keluarga mereka? Tanya anggota panitia lainnya. Bukankah Toyota, Honda, Sony, Panasonic, perusahaan-perusahaan besar ini sudah mulai membuka pabrik di Cina? Pabrik mie instan kecil saya tidak akan memengaruhi pendapatan negara, ujar Honda Ichiro. Itu urusan orang lain, dan tidak ada hubungannya dengan asosiasi dimsum mentah kita. Anggota komite lainnya berdiri dan berkata, Presiden Honda, jika Anda adalah orang Fuso yang teliti, maka jangan membeli dari luar negeri, dari negara kita, atau dari pabrik kita sendiri. Ya, banyak perusahaan kami yang punya perusahaan produksi mie instan sendiri. Jika Anda mau, kami akan segera menyediakannya untuk Anda tanpa menunggu terlalu lama. Mengapa tidak melakukannya? Yoksi, pesan saja di negara kami, jadi kami tidak akan berkomentar. Mengapa Anda ingin memberikannya kepada orang asing? Jika Anda punya uang, dan Anda masih orang Hawaxia, Anda lupa bagaimana orang Hawaxia menggertak kami selama perang? Oh, orang-orang Hawaxia menggertak kami? Bukankah kita pergi ke daratan Cina? Honda Ichiro sedikit bingung, dan seseorang di belakangnya, dengan wajah hitam seperti sebongkah batu bara, sudah hampir meledak kapan saja.
Meski saya tidak mengerti logika sebagian orang, Ichiro Honda bisa melihat bahwa para anggota panitia ini mungkin sudah merencanakannya. Mereka sudah tahu tentang area produksi, jadi mereka ingin menggunakan pertanyaan ini untuk menganiaya. Mereka memesan secara lokal di Fusang dan memproduksinya di perusahaan mereka. Dengan cara ini, mereka akan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Dan jika saya tidak menyetujui permintaan ini hari ini, saya khawatir akan sulit untuk melewati pertemuan tersebut. Semuanya, aku perlu memikirkannya, kata Honda Ichiro, lalu pergi bersama kedua bawahannya, dan pergi ke ruangan kecil di sebelah untuk berdiskusi. Presiden, jika kami tidak menyetujui permintaan mereka kali ini, kami mungkin tidak dapat melewati rapat peninjauan. Komite peninjau ini tidak menyangka Presiden Honda yang bermartabat itu berada di ruangan lain dengan kepala tertunduk. Ucap seorang pemuda di belakangnya. Bagaimana menurutmu? Jia Yapeng bertanya dengan wajah dingin. Ide saya adalah memesan diffuser dulu. Biayanya diperkirakan sekitar 2-3 yen lebih tinggi, tetapi masih dalam kisaran penerimaan kami. Kuncinya adalah dengan cepat melewati rapat tinjauan. Belanja di semua fuso, kata Honda Ichiro dengan suara rendah. Selain asosiasi, apakah memang tidak ada cara lain untuk mendistribusikan barang? Jia Yapeng mengerutkan kening dan bertanya. Semua toko dimsum berada di bawah kendali asosiasi, benar-benar tidak ada jalan lain, kata Honda Ichiro tak berdaya. Apakah benar-benar diperlukan keberadaan toko yang sudah ketinggalan zaman oleh toko dimsum lama? Mulut Jia Yapeng menunjukkan cibiran. Pergi dan beritahu mereka bahwa Anda telah memesan 50 juta kotak. Barang semua disimpan di gudang. Jika panitia bersedia meminta Anda untuk menjual semua barang dan kemudian mengganti pabrikan, Anda dapat menyetujuinya. Jika kamu tidak mau, maka jangan mengubahnya. Jia Yapeng berkata. Tapi Presiden, kita hanya punya 10 juta kotak. Saya bilang kalau ada 50 juta, akan ada 50 juta. Hai, Honda Ichiro mengerti maksud Jia Yapeng. Saya khawatir bosnya ingin memainkan permainan lambat. 50 juta kotak cukup untuk dijual selama beberapa tahun. Setelah beberapa tahun, situasinya akan berbeda. Mungkin Anda tidak perlu mengubah lokasi produksi ke atas. Ya. Honda Ichiro membawa orang-orang kembali ke ruang konferensi, dan kemudian berkata dengan sangat tulus bahwa dia belum memikirkannya dengan baik sebelumnya dan bersedia mengubah tempat produksi. Tapi dia sudah memesan 50 juta kotak barang, dan dia akan menumpuknya. Itu ada di gudang, jadi saya berharap untuk membicarakannya setelah 50 juta kotak terjual habis. Honda Ichiro ini mempermainkan kita seperti monyet. Ketika saya mendengar kata-kata Honda Ichiro, semua anggota panitia mencibir. Stok 50 juta kotak benar-benar bodoh. Umur simpan mirnya Anda hanya 1 tahun. Anda sangat yakin bisa menjual 50 juta dalam setahun. Sekotak mirnya? Volume penjualan mie instan di Kuan Fusang hanya sebanyak itu dalam 1 tahun? Meskipun saya mengeluh tentang itu, tidak ada yang akan mengatakan apapun selanjutnya, dan itu segera dimulai. Bagian terakhir pemungutan suara. Akhirnya, 43 anggota setuju dan 32 anggota menentang, dan MLF-nya tidak lolos dalam rapat peninjauan. TN. Honda, Anda boleh kembali bulan depan, tetapi kemudian Anda dapat memeriksa inventaris di gudang Anda dan melihat apakah ada 50 juta kotak, 500.000 kotak, atau hanya 50.000 kotak. Jangan salah hitung, seorang anggota panitia tertawa dan berkata, meninggalkan Honda Ichiro dengan tubuh dingin dan Jia Yapeng yang berkulit hitam seperti besi di belakangnya. Bab 227, Kemunculan kembali Natsume Haruko. Honda, terkadang, Anda bisa mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Ketua asosiasi, teman sekelasnya di sekolah menengah, menepuk bahu Honda, lalu menghela nafas dan berjalan keluar. Seluruh ruang konferensi Honda Ichiro, Jia Yapeng, dan Xiu Xiazhikyu ditinggalkan. Presiden, apa yang harus kita lakukan sekarang? Honda Ichiro sedang kesurupan. Dia tidak pernah berpikir untuk gagal dalam peninjauan. Sekarang semuanya macet di sini, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Saya bahkan ingin memikirkan masa depan saya di perusahaan ini. Asosiasi Sub Dimsum, bagaimanapun, hanyalah distributor. Dia hanya dapat mencegah barang-barang kita diletakkan di rak, tetapi tidak dapat mencegah barang-barang kita beredar di pasaran.
Produk kami telah lulus review Fuso ZF. Bukannya kamu tidak bisa menjualnya, mengapa kamu begitu cepat putus asa? Jia Yapeng tertawa. Presiden, sebagus apapun produk kita, salurannya tidak begitu penting. Tanpa saluran, produk kami tidak dapat dijual sama sekali. Anda tidak mengetahui pentingnya saluran pada awalnya, jadi Anda menerapkannya di seluruh negara. Apakah Anda memiliki jaringan outlet di seluruh Cina? Anda harus mengetahui pentingnya saluran lebih baik daripada saya, ujar Honda Ichiro. Katakan padaku untuk mengajariku. Jia Yapeng memandang pria ini dengan takjub. Dia tidak menyangka bahwa orang ini juga mempelajari pengalaman Jia Yapeng saat memulai, dan dia benar-benar menggunakan cerita Jia Yapeng sendiri untuk meyakinkan Jia Yapeng. Saya tidak pernah menyangkal pentingnya saluran. Tetapi saluran yang dikendalikan oleh Asosiasi Pangsit bukanlah satu-satunya saluran. Kami tidak bisa berada di toko pangsit. Bisakah kita tidak berpindah tempat, seperti di toko serba ada? Tanda tanya. Jia Yapeng berkata dengan ringan. Toko serba ada. Mendengar tiga kata ini, mata Honda Ichiro berbinar, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Toko serba ada menjual kebutuhan sehari-hari, dan ada beberapa yang cepat panas. Untuk makanan, pembelinya kebanyakan orang dewasa. Anak-anak masih suka berbelanja di toko dimsum, dan jumlah minimarket di Fusang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah toko dimsum. Ada celah besar antara saluran ini dan saluran asosiasi. Saya tahu bahwa saluran to serba pasti tidak sebagus saluran toko dimsum, tetapi ada yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi antara asosiasi dimsum dan minimarket ada kontradiksi. Setelah sebuah produk terdaftar di toko serba ada, produk tersebut tidak akan pernah diizinkan untuk diletakkan di rak di toko dimsum di masa mendatang. Kami harus berada di rak di toko serba ada, jadi Anda benar-benar tidak ingin melihat barang-barang kami di toko dimsum, ujar Honda Ichiro. Presiden Honda, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah menurut Anda kembang sepatu di masa depan akan menjadi dunia makanan ringan atau toko serba ada? Tiba-tiba Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Ini Honda Ichiro merenung sejenak, lalu berkata, saya khawatir ini adalah dunia toko serba ada. Toko dimsum mentah pada dasarnya dijalankan oleh individu. Toko-toko umumnya kumuh, dan hanya anak-anak yang akan berada di sana. Konsumsi di toko tidak bisa menarik perhatian orang dewasa. Di masa depan, toko dimsum pasti tidak sebagus minimarket. Itu tidak sebaik itu. Di masa depan, toko dimsum pada dasarnya akan dihilangkan sama sekali oleh toko swalayan. Bukankah Anda lihat orang-orang ini bersenang-senang sekarang, ketika mereka semua menangis saat itu? Jia Yapeng melihat ke ruang konferensi besar asosiasi dan berkata sambil mencibir. Di generasi selanjutnya, toko dimsum Fusang benar-benar berada di ambang kepunahan. Bisnis toko dimsum pada dasarnya telah dirampok toko serba ada, bahkan anak-anak pun enggan untuk datang. Untuk menarik anak-anak untuk kembali ke toko dimsum, asosiasi bahkan mengeluarkan uang untuk syuting beberapa anime dimsum, dengan harapan membangkitkan nostalgia anak-anak untuk semua jenis dimsum, tetapi kecuali wanita pelanggan tetap buku tersebut, pada dasarnya tidak ada yang berubah. Toko dimsum ditakdirkan untuk dihilangkan oleh waktu. Ya, mendengar desakan Jia Yapeng untuk menempuh jalannya sendiri, Honda Ichiro tidak melakukan apa-apa, tetapi dia mengambil keputusan. Jika dia gagal kali ini, dia akan segera mengundurkan diri. Rekan Jia Yapeng ini terlalu sombong. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan di pasar? Apakah Matsushita Shinosuke dari Fuso? Honda Ichiro memfitnah dalam hatinya. Efisiensi kerja Honda Ichiro masih sangat tinggi. Dia mulai menghubungi tos serba utama Fuso pada sore hari, dan meletakkan hasilnya di depan Jia Yapeng keesokan harinya. Presiden, hasil toko serba ada tidak terlalu bagus. Honda Ichiro menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah mengirim orang untuk berkomunikasi dengan 10 toko serba ada teratas di Fuso, dan 7 dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak perlu produk mie instan baru untuk menetap, langsung menolak kami. Selain itu, kami sepakat bahwa 3 toko serba ada tempat kami menetap, semuanya mempertahankan keuntungan sangat rendah, harga kami 15 yen per bungkus,
Tetapi mereka meminta untuk mengambilnya selama 8 hari. Kami hanya bisa mendapatkan 7 yen untuk biaya saluran yuan, tetapi biaya kami setinggi 5 yen per bungkus, dan pada akhirnya hanya untung 2 yen, yang benar-benar merugi. Apakah toh serba begitu? Serakah Chuan Jia mengerutkan kening, apakah dia benar-benar akan mengantarkan Waterloo? Hei, hal yang paling dibenci adalah lobi itu 7-11. Orang ini lupa. Saat itu, dia mengintip guru untuk mandi. Itu adalah pot yang kuberikan padanya. Sekarang dia benar-benar memberitahu saya bahwa tidak ada seorang pun di barang dagangan saya. Ya, itu benar-benar penuh kebencian, kata Honda Ichiro dengan marah sambil menggebrak meja. Itu lebih juga teman sekelas sekolah menengah Honda Ichiro dan presiden toko swalayan 7-11 saat ini, yang sekarang menjadi toko serba adat terbesar kedua di Fuso. Kedua setelah toko serba ada Lawson, ada 7.000 toko di seluruh negeri. Honda Ichiro mengira bisa mendapatkan perlakuan istimewa karena hubungannya dengan Ito Labi, namun ternyata orang ini meminta harga terberat, harga 15 yen, dia justru berani meminta saluran 10 yuan. Pengeluaran, Ichiro Honda ingin memukul seseorang di tempat. Ada juga anak Natsume Haruko. Dia tidak tahu bagaimana membujuk paman saya untuk membujuknya. Itu benar-benar menyakitinya. Honda Ichiro mengeluh di telinga Jia Yapeng. Tunggu, nama siapa yang baru saja kamu katakan? Kelopak mata Jia Yapeng berkedut. Natsume Haruko, oh, saya ingat, Presiden, Anda juga mengenal Haruko. Honda Ichiro bereaksi. Alasan dia menolak Jia Yapeng adalah karena Natsume Haruko mengatakan bahwa Jia Yapeng adalah seorang pembohong. Kalau tidak, dia mungkin telah menyetujui rencana pembelian 5 tahun 400 juta yen dari Jia Yapeng. Maka Tamiya dan Jia Yapeng seharusnya menjadi kolaborator terkuat sekarang. Mungkin saya bisa menggunakan kredit ini untuk menjadi presiden grup Tamiya. Untuk mewujudkannya, Natsume Haruko inilah pelakunya. Memikirkan hal ini, hidung marah Honda Ichiro akan berasap. Natsume Haruko, apa hubungannya dengan aula itu? Jia Yapeng tiba-tiba bertanya. Dia adalah satu-satunya putri Ito Hall. Ngomong-ngomong, dia adalah satu-satunya pewaris seluruh Edo Yokado, gumam Honda Ichiro. Tunggu, jika aku mendengarmu dengan benar, Ito Yokado ini adalah pemilik toko serba ada 711, dan Ito Yokado juga milik keluarga Edo, tapi nama belakang Natsume Haruko adalah Natsume. Kenapa satu-satunya pewaris Ito Yokado? Jia Yapeng bertanya dengan bingung. Itu karena Ito lebih jatuh cinta pada wanita yang seharusnya tidak dia cintai. Honda Ichiro tertawa dan berbicara tentang gosip, dan minat Honda Ichiro tiba-tiba datang. Ito lebih memiliki hobi yang sangat buruk seperti mengintip wanita yang sedang mandi. Semakin istimewa seorang wanita, semakin dia tertarik. Dia memata-matai hampir semua guru perempuan di sekolah menengah saat itu, yang menyebabkan saya memberikannya beberapa kali. Tapi orang ini akan mengalami hari yang buruk. Kemudian, dia pergi ke kuil untuk berdoa memohon berkah, dan kemudian jatuh sakit. Dia pergi ke gadis kuil untuk mandi, dan tertangkap tegak di tempat. Menurut aturan kuil, Lobi Edo harus memotong perutnya atau bunuh diri, atau dia harus menikahi penyihir ini dan melahirkan pewaris kuil. Lobi itu pasti tidak mau memotong perutnya, jadi dia hanya bisa menikahi gadis itu. Honda Ichiro tertawa. Tidak, Edo Hall adalah anak bangsawan. Bisakah seorang gadis kuil di kuil kecil memaksanya untuk bunuh diri? Jia Yapeng bertanya dengan heran. Itu karena gadis yang dia intip bukanlah gadis lain, tapi kuil Liu He di bawah Tomimon Shinto, kepala gadis dari klan Natsume. Itu sebenarnya kuil Liu He, tanda seru Xiaozi Kyushu di samping membanting mulutnya dengan ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya. Apakah kuil Liu He ini sangat bagus? Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Presiden, Anda tidak boleh berbicara seperti itu, jika tidak, semua Fusang ingin mengalahkan Anda. Kasumi Gao Kasiwa buru-buru berkata, kuil Liu He adalah salah satu kuil yang diciptakan oleh Dewa Onmyoji, Ape Haruaki sendiri. Xiaozi Kyushu mulai mempopulerkan Jia Yapeng. Ampei Qingming adalah Onmyoji paling kuat di Fusang, dan statusnya mirip dengan Zhang Tianxi di Cina. Bagaimanapun, itu adalah manusia paling kuat di semua mitos dan legenda Fusang, setengah dewa dan setengah manusia tidak dihitung.
Selain penciptaan kuil Abe Seimei miliknya sendiri, dan kuil Tomimon yang diwariskan oleh keturunannya, dikatakan bahwa 12 bawahannya yang paling kuat adalah Shikigami, dan beberapa miliknya sendiri. Kuil Yohei adalah kuil yang memuja Shikisan Liu He di bawah King Ming Abe, dan semua gadis di dalamnya adalah keturunan Liu He, keturunan para dewa yang setia pada kehidupan mereka. Jadi status kuil dan kuil di Fuso ini sangat tinggi. Bahkan jika itu adalah perusahaan Fortune 500 seperti Ito Yokado, mereka tidak berani lancang atau tidak sopan, jika tidak mereka akan diludahi oleh orang-orang di seluruh negeri. Tenggelam hidup-hidup. Setelah lobby itu mengintip kuil utama kuil Liu He, yaitu setelah mandi Natsumerei, hanya ada 2 pilihan tersisa untuk memotong perutnya dan menikahinya, bahkan Ito Yokado dia tidak bisa diselamatkan. Pada akhirnya, Edo Hall, seorang pemuda yang baru menginjak usia 22 tahun, harus menikah dengan seorang penyihir dan menjadi seorang pria yang dipenjara dengan seorang istri. Menurut aturan kuil, jika anak dari penyihir kuil adalah perempuan, maka itu harus menjadi nama ibu, dan juga menjadi pewaris dari penyihir berikutnya, teruslah menyembah para dewa. Jika kamu melahirkan laki-laki, kamu bisa menggunakan nama keluarga ayahmu dan menjadi pewaris keluarga ayahmu. Ini dianggap mengambil apa yang kamu butuhkan, jadi keluarga itu juga menyetujui peraturan ini. Tapi aku tidak menyangka ini kedua pasangan hanya melahirkan 1 anak perempuan, Natsume Haruko, dan hanya ada 1 ahli waris yang tersisa di seluruh keluarga Edo, jadi status Natsume Riko sangat tinggi di seluruh keluarga Edo, bahkan lebih tinggi dari status ayahnya. Itu adalah orang favorit kakeknya Masatoshi Edo. Presiden, jika Anda memiliki kemampuan untuk membujuk Natsume Haruko untuk berbicara atas nama kami, masih ada ruang untuk keselamatan dalam situasi ini. Pada akhirnya, Ichiro Honda menatap Jia Yapeng dengan tatapan mencemooh. Dikatakan, Bab 228, Natsume Haruko yang takut. Di stadion bola voli di daerah Setagaya, Tokyo, Nona Natsume Haruko sedang berlatih bola voli dengan giat. Natsume Haruko yang berniat bergabung dengan timnas Fuso pun tak mengendurkan latihan volinya sejenak. Hari ini dia telah berlatih di sini selama 4 jam. Pakaian olahraga tipis itu benar-benar basah oleh keringat, dan melekat erat di tubuhnya, menjadikannya sosok yang sempurna. Buat sketsa. Namun, meskipun Haruko Natsume berlatih sangat keras, pelatih di belakangnya menggelengkan kepalanya. Meskipun anak ini rela menanggung kesulitan dan pergi ke Cina untuk berolahraga selama beberapa tahun, dia masih memiliki masalah dengan bakatnya, dan saya khawatir akan sulit untuk bergabung dengan tim negara. Baiklah, Haruko, istirahatlah dan isi kembali airmu. Pelatih berkata kepada Natsume Haruko setelah melihat waktu. Natsume Haruko menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia dapat melanjutkan pelatihan. Hei, Ems. Haruko, ambil seteguk air, atau tubuhmu akan hancur. Ada semburan bahasa Jepang jelek, suara seorang pemuda, dan itu terdengar akrab. Natsume Haruko secara naluriah melihat ke arah suara itu, dan kemudian seluruh tubuhnya langsung menendang. Bahkan bola voli yang ditembakkan oleh lawan tidak diperhatikan, dan wajahnya dihantam keras. Wajahnya menjadi setengah merah dalam sekejap. Kenapa kamu di sini? Natsume Haruko bertanya dengan panik seperti kelinci kecil yang ketakutan. Aku merindukanmu, datang dan lihat kamu. Jia Yapeng tersenyum cerah, dan pemain serta pelatih lain di sekitarnya langsung menunjukkan ekspresi yang saya mengerti, dan tersenyum seperti seorang bibi. Haruko, kamu telah berlatih sangat keras hari ini. Kembali dan istirahat lebih awal hari ini. Tidak masalah jika Anda tidak datang besok. Kaum muda harus melatih diri dan tidak melupakan kehidupan emosional mereka, pelatih berkata dengan intim. Bukan seperti ini. Natsume Haruko tersipu. Setelah memikirkannya, dia berlari ke sisi Jia Yapeng dan berbisik dalam bahasa Mandarin bahwa hanya Jia Yapeng yang mengerti. Mengapa kamu datang ke Fusang? Aku sudah tidak melihatmu selama hampir 2 tahun. Aku sedikit merindukanmu, jadi aku akan datang. Jia Yapeng tersenyum, dan wajah Natsume Haruko langsung memerah. Seseorang bergegas dari Cina karena mereka merindukannya. Natsume Haruko tiba-tiba merasakan perasaan yang berbeda di hatinya, tetapi di detik berikutnya, Jia Yapeng berkata, faktanya, ini terutama di antara kita berdua.
Janji judi hampir selesai, menurutmu apakah kita harus membicarakannya? Janji perjudian. Ekspresi Haruko Natsume runtuh dalam sekejap, menatap Jia Yapeng dengan ganas, dan kemudian berkata kepada pelatih, "Pelatih, biarkan aku kembali dulu, tapi aku pasti akan datang untuk berlatih besok." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak masalah jika kamu tidak datang." Pelatih itu tersenyum seperti seorang bibi, sungguh anak yang lucu, sama seperti dia saat itu, sama seperti ketika saya masih muda, sangat imut. "Bukankah janji judi itu masih setahun lagi? Kamu sedang apa sekarang?" Natsume Haruko menarik Jia Yapeng ke satu ruangan di mana tidak ada seorang pun. Dia menatap Jia Yapeng dan bertanya, "Ahem, lingkungan di sini agak menarik." Akibatnya, Jia Yapeng sama sekali tidak peduli dengan masalah Natsume Haruko, tetapi memandangi ruangan kecil itu dengan penuh minat. Ini adalah gudang kecil yang khusus digunakan untuk menyimpan peralatan olahraga. Ada beberapa sadel untuk lompat kuda, bola basket, bola voli, dan tikar kulit lembut untuk senam. Bisa langsung rebahan, toh beberapa alat olahraga ada semuanya. Jia Yapeng mau tidak mau memikirkan tempat plot klasik di beberapa film fuso klasik. Nah, ada seorang gadis cantik berbaju olahraga di sampingnya, sungguh sempurna. "Pernahkah kamu mendengar saya berbicara?" Haruko Natsume memelototinya, dan Jia Yapeng bereaksi dan batuk. "Saya akan selalu mundur dari pasar Huaxia. Saya bahkan tidak akan menjual penggerak 4 roda di Huaxia di masa mendatang, jadi saya pikir tidak apa-apa untuk datang kepada Anda sekarang. Apa katamu?" Bagaimana bisa Gong membuat keputusan seperti itu? Karena mereka tidak bisa menjual di Cina, mereka menjual kurang dari 5.000 kendaraan roda 4 dalam 2 tahun. Tidak hanya mereka tidak menghasilkan uang, mereka juga kehilangan uang. "Menandatangani perjanjian dengan saya?" Jia Yapeng tersenyum, lalu mengeluarkan salinan dokumen dari tas dan berkata, "Ini adalah perjanjian dan kontrak yang ditandatangani antara saya dan Tamiya. Jika Anda masih tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada ayah Anda. Dia harus tahu ini." "Lalu apa yang ingin kamu lakukan?" Natsume Haruko memeluk dadanya dengan erat dan menatap Jia Yapeng dengan ngeri. Karena Jia Yapeng berani mengatakan itu tidak boleh bohong. "Ahem, sesuai kesepakatan kita, jika kamu menang, aku akan menjadi penunggang kuda selama 3 hari. Jika kalah, Anda akan menjadi penunggang kuda selama 3 hari, atau Anda akan menjadi penunggang kuda selama 3 tahun. Sekretaris, pilih sendiri." Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Ini Haruko Natsume kacau. Manakah dari dua opsi ini yang tampaknya sangat bermasalah? "Oke. Bagaimana saya bisa menyetujuinya?" Natsume Haruko, yang tidak tahu apa-apa untuk sementara waktu, hendak menangis dengan tergesa-gesa. "Kalau tidak, aku akan menjadi kuda untukmu selama 3 hari, tetapi kamu hanya bisa menungganginya secara diam-diam, kamu tidak bisa memberitahu orang lain." Natsume Haruko akhirnya berkata dengan menyedihkan, "Sial, aku lebih suka menjadi penunggang kuda daripada sekretaris." "Ini adalah hal yang baik atau buruk?" Jia Yapeng menunjukkan senyum masam. Tentu saja, kedua tujuan ini bukanlah tujuan awal Jia Yapeng. Jia Yapeng mengatakan ini hanya untuk menekan Natsume Haruko, jadi Jia Yapeng berkata, "Sebenarnya, kamu tidak bisa menjadi sekretaris untukku atau tidak. Tunggangi aku sebagai kuda, selama kamu melakukan sedikit kebaikan untukku. Apa bantuanmu?" Kata Natsume Haruko seperti yang diharapkan, segera menunjukkan ekspresi harapan. "Itu saja, saya punya produk yang ingin saya masukkan ke toko serba ada Anda. Beritahu kakek atau ayah Anda, beritahu saya hal yang baik, biarkan Anda menyetujui saya untuk memasuki pasar, dan pada saat yang sama mengurangi biaya saluran, itu saja, bagaimana?" Jia Yapeng bertanya dengan buruk. "Ini sederhana, tas ini ada di tubuhku." Natsume Haruko merasa lega ketika mendengar permintaan ini, dan kemudian menjadi sedikit bingung. "Tidak, kenapa kamu punya barang dagangan untuk masuk ke toko serba ada saya? Juga, bagaimana Anda mengetahui identitas saya yang sebenarnya dan juga mengetahui bahwa saya berlatih bola voli di sini? Apakah Anda mengirim seseorang untuk menyelidiki saya secara diam-diam?" "Tidak. Sama sekali tidak." Jia Yapeng menggelengkan kepalanya, lalu langsung menjual Honda Ichiro dan berkata, "Sebenarnya Ichiro Honda sudah bekerja untuk saya.
Migaring yang dia diskusikan dengan ayahmu kemarin adalah barangku. Apa, Paman Honda di sini bekerja untukmu? Bagaimana mungkin pandangan hidup Natsume Haruko telah sedikit runtuh. Honda Ichiro adalah salah satu pamannya yang paling dikenal, seorang jenius bisnis di mulut ayahnya, dan Jia Yapeng memohon kepada Honda 2 tahun lalu. Ichiro datang untuk berbisnis, bagaimana Honda Ichiro bisa menjadi bawahan Jia Yapeng dalam sekejap mata? Natsume Haruko tidak dapat memahami pertanyaan ini, dan dia jatuh ke dalam lingkaran yang bingung, sementara Jia Yapeng duduk di atas kuda pemukul, menghela nafas genit. Dia sangat bersemangat, apa yang bisa dilakukan? Juga. Bab 229, Aula itu yang marah. Haruko, kenapa kamu berbicara untuk orang lain dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya? Setelah mendengar permintaan putrinya, Edo Hal bertanya dengan heran. Dalam kesannya, Natsume Haruko adalah gadis yang sangat lugu. Karena dia dibesarkan di kuil dan kemudian menyukai bola voli, dia kembali ke sisinya. Jadi Natsume Haruko selalu sangat polos. Dia tidak pernah mengatakan hal-hal baik kepada siapapun dalam bisnis, memohon belas kasihan. Tapi sekarang, Haruko Natsume mengatakan hal-hal baik padami, sungguh luar biasa. Bukankah Paman Honda baik padaku? Saya hanya berpikir saya akan membantunya. Natsume Haruko melihat seorang anak yang jelas jarang berbohong. Saat dia berbicara, matanya bersinar, jadi aku tidak bisa menyembunyikannya dari Edo. Rubah tua di lobi ini. Tidak, pasti ada masalah di sini. Edo Hall sedikit marah. Jika dia berani menggunakan putrinya, bahkan teman lama seperti Ichiro Honda akan membuatnya menyesal. Haruko, kau selalu memberitahuku, siapa yang membuatmu bingung melakukan ini? Apakah Ichiro Honda memaksamu? Katakan yang sebenarnya, ayah bisa menyelesaikan masalah apapun untukmu. Tidak ada Paman Honda, jangan bingung, itu bukan dia. Haruko Natsume menggelengkan kepalanya berulang kali. Siapa itu? Apakah itu orang lain? Ekspresi Edo Hall menjadi buas, dan Natsume Haruko terkejut, dan dia mengatakan yang sebenarnya dengan linglung. Tidak, hanya aku bertaruh dengannya. Jika saya kalah, saya akan membantunya. Bertaruh? Taruhan apa? Ketika Edo Hall mendengarnya, dia mengerutkan kening dan berkata, gadisku sayang, kamu tidak perlu taruhan apa yang ada dalam pikiran, bahkan jika kamu berutang 100 juta, ayah akan membantumu membayarnya kembali. Dengan ayah, kamu tidak akan dipaksa oleh siapapun. Katakan padaku dengan siapa kamu kalah taruhan, ayah akan membantumu. Masalahnya sudah diatasi. Tidak, ini bukan tentang uang, dan kami tidak bertaruh pada uang. Natsume Haruko sedikit gagap. Bagaimana bisa Natsume Haruko berbicara tentang hal semacam ini? Apakah kamu? Katakan padaku, beritahu aku pada ayah. Edo Hall bertanya terus-menerus, dan Natsume Haruko terpaksa tidak melakukan apa-apa, jadi dia hanya bisa berkata konyol, itu menunggang kuda, siapa yang kalah? Siapapun yang menunggang kuda. Baga. Edo Hall sangat marah hingga langsung menendang meja, sial, ada yang berani membiarkan putrinya menungganginya. Ini sangat dibenci. Tidak, di mana nomor telepon tim Sankskou? Saya sedang mencari seseorang untuk memotong kaki ketiga orang ini. Tanda seru. Lobi itu menjadi marah dalam sekejap. Jia Yapeng tidak menyangka bahwa Haruko Natsume, yang terlihat sedikit gaya cabai, akan sangat rentan di depan ayahnya, dan dia memaksakan kebenaran dalam beberapa kata. Keluar. Masuk akal, jika lobi itu benar-benar menghubungi kelompok Skou Gunung itu sekarang, Jia Yapeng mungkin benar-benar tidak berpikir untuk keluar dari Fusang secara utuh. Tidak ayah. Natsume Haruko memeluk ayahnya dengan cepat dan berkata, perjanjian kami ditandatangani di bawah saksi para dewa. Anda tidak dapat melakukan hal-hal seperti itu. Ini tidak menghormati para dewa. Natsume Haruko, sebagai keturunan yang dilatih dalam model Miko sejak dia masih kecil, rasa hormat terhadap para dewa di dalam hatinya secara alami tidak ada habisnya, dan dia paling tidak berani mengkhianati sumpahnya. Brengsek. Tapi tidak apa-apa jika Natsume Haruko tidak mengatakan itu. Ketika dia mengatakan bahwa Edo Hall semakin marah, dia harus membunuh Jia Yapeng. Tepat ketika lobi itu dalam keadaan maniak, pintu kantor tiba-tiba ditendang terbuka, dan kemudian seorang wanita jangkung berjubah merah besar masuk, dan pada saat yang sama berteriak dengan marah, "Edo Lobi, apa yang kamu lakukan anak perempuanku?
Mengapa kamu di sini? Xiaoling melihat orang tersebut, Lobby itu pun langsung terbujuk. Wanita ini bukan orang lain. Itu adalah istri Edo Hall, kepala penyihir Natsume dari Kubil Liu He, seorang penyihir kuat yang dapat berkomunikasi dengan monster di dunia. Tentu saja, Lobby itu belum pernah melihat istrinya dan monster manapun lewat, tetapi orang-orang di kuil selalu digosipkan seperti ini. HMPH, aku tidak akan datang, apakah kamu akan merusak latihan Haruko? Xia Muling memelototi Edo Hall, dan kepala Edo Hall menyusut. Tidak ada amarah, tapi dia masih berkata dengan enggan. Tidak, pria itu berbohong pada Haruko. Dia benar-benar melepaskannya. Saya tidak bisa memberitahu Anda taruhan yang buruk. Bagaimanapun, itu pembohong. Aku harus menghapusnya. Tidak perlu dikatakan lagi, Haruko memberitahuku segalanya, tidak peduli jika pihak lain berbohong kepada Haruko, tapi Haruko sudah membuat kesepakatan dengan pihak lain. Semua janji Miko kita akan disaksikan oleh para dewa. Dia tidak bisa melanggar kontrak, jika tidak di masa depan, saya akan jatuh ke neraka dan tidak bisa menjadi Superborn. Natsume Ling mengerutkan kening dan berkata, menurutmu, aku hanya perlu mengimplementasikan perjanjian dan membiarkan orang itu pergi? Kata itu sambil menggertakkan giginya di lobi. Dengan cara ini, apakah Anda setuju dengan jawabannya atau tidak? Pertama-tama Anda mengundangnya ke rumah kami, dan Anda akan berbicara dengannya secara pribadi. Jika kondisinya tidak berlebihan dan dia bersedia mencapai kesepakatan dengan Haruko dalam hal ini, maka Anda tidak apa-apa berjanji padanya. Lalu bagaimana jika permintaannya berlebihan? Edo Hall bertanya secara retoris. Kalau begitu kamu berjanji padanya. Natsume Ling menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Selama perjanjian itu dipenuhi, para dewa tidak akan marah pada Haruko. Apapun yang Anda lakukan saat itu, tidak akan ada yang seperti Haruko. Apapun. Saya mengerti. Edo Hall menunjukkan ekspresi yang tiba-tiba sadar, Anda dapat menarik barang terlebih dahulu, lalu membunuh keledai itu. Jadi, Jia Yapeng yang tidak tahu dia telah menjadi keledai, mendapat kabar dari Natsume Haruko, mengatakan bahwa ayahnya telah menyetujui permintaannya, tetapi berharap untuk berbicara langsung dengan Jia Yapeng. Memintanya untuk datang ke rumah untuk memberitahu. TN. Honda, katamu ini bukan pesta? Jia Yapeng bertanya dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, meskipun orang-orang di lobi itu pelit, sangat bejat, dan memiliki temperamen yang tidak stabil, pada umumnya dia adalah orang yang baik. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dapat diandalkan. Karena dia yang mengambil inisiatif merupakan hal yang baik untuk mengundang presiden ke rumah untuk berkumpul. Artinya, masalah itu sudah dirundingkan. Selama presiden mendiskusikan beberapa detail dengannya, maka produk kami dapat didaftarkan di minimarket 7-11. Honda Ichiro tersenyum. Dikatakan, Honda Ichiro tidak tahu bagaimana Jia Yapeng membujuk Natsume Haruko, mengira itu hanya persahabatan biasa. Jika Honda Ichiro tahu ada jalur berkuda, dia tidak akan pernah membiarkan Jia Yapeng lewat. Nima akan mati. Pagi-pagi sekali di hari kedua, Edo Hall menantikan untuk duduk di kursi, menunggu Jia Yapeng datang dan mati. Tiba-tiba, seorang pelayan bergegas dan berkata, Chuan ada di sini. Guru, dia ada di sini. Apa? Ayahku ada di sini. Lobi itu tercengang, lalu pintu ruang tamu dibuka. Pada akhirnya, itu Masatoshi, lelaki tua di lobi itu, langsung masuk. Melihat putranya, Masatoshi itu tidak memiliki ekspresi apapun. Dia hanya bertanya dengan samar, di mana cucu perempuanku? Aku belum bangun, aku masih tidur di lantai atas. Lobi itu tidak penuh dengan suasana. Berani mengambil nafas, dia dipukuli oleh ayahnya ketika dia masih muda, terutama setelah Edo Hall membuka skill mengintip gadis mandi, dia bahkan digantung setiap hari untuk memukulinya. Itu membenci putranya yang putus asa. Ayah dan anak itu bahkan tidak memiliki wajah yang baik saat bertemu. Belakangan, Masatoshi itu menyerahkan minimarket 7-11 kepada putranya karena alasan kesehatan, namun ia tetap menguasai hak seluruh kantor pusat. Dia mengatakan hal yang sama di mana-mana, dan tidak ada perlawanan di lobi Edo. Keberanian. Laporan penjualan bulan ini keluar. Mengapa penjualan di wilayah Kansai turun 2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu?
Beri aku penjelasan, Mas Toshito menantangnya dengan tongkat. Ini lobi itu berkeringat dan tidak bisa berkata-kata. Penjualan bulanan di berbagai daerah naik dan turun adalah hal yang wajar, dan hanya turun 2%. Dalam rentang data yang masuk akal, di mana dia tahu alasan spesifiknya? Brengsek, pergilah ke Kansai sekarang, dan selidiki situasi di sana. Jika Anda tidak mengetahui alasannya, Anda tidak diizinkan untuk kembali. Itu Masatoshi memukul tanah dengan keras. Tapi hari ini, tidak ada, tapi. Bukan ayahku, aku benar-benar hari ini. Jika kamu tidak pergi, maka aku pribadi pergi. Oke, aku akan pergi, aku tidak bisa pergi. Apa yang bisa dilakukan di lobi itu? Saya harus mengendarai mobil dengan keras, dan bergegas ke area Kansai di tempat. Setelah mengusir putranya, Masatoshi tiba-tiba menunjukkan senyum ramah di wajahnya. Haruko, kakek ada di sini, apakah kamu merindukan kakek? Kakek datang menemuimu. Wajah tua itu Masahiro tersenyum menjadi bunga, sepertinya ini adalah seorang cucu perempuan. Bab 230, bertemu dengan tukang kebun. Tunggu orang itu datang, jangan biarkan dia masuk ke rumah, biarkan dia menunggu di taman, jangan masuk. Dia suka tinggal di taman selama yang dia mau, jangan pergi jika dia mau, hentikan dia, dan beri dia roti di tempat makan, mengerti? Sebelum bersiap berangkat, Edo Hal memerintahkan pengurus rumah tangganya. Hai, kepala pelayan menanggapi. HMPH, jika dia pergi, maka dia secara otomatis melepaskan perjanjian taruhannya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika dia tidak pergi, saya akan membiarkan dia meniup angin dingin selama beberapa hari dan malam di taman. Itu jorok. Edo Hal berpikir dengan gembira, lalu pergi ke Kansai untuk memeriksanya dengan mobil. Di sisi lain, lelaki tua itu di rumah, ketika pelayan memastikan bahwa Haruko Natsume masih tidur, dia memutuskan untuk tidak membangunkan cucunya yang masih bayi dan membiarkannya tidur lebih lama saat dia berada di ruang tamu. Menunggu. Saya hanya menunggu sebentar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kesal. Masatoshi melihat keluar jendela dan menemukan bunga violet di taman bermekaran dengan sangat indah. Hati Masatoshi tergerak dan berpikir dengan gembira, jika saya memberikannya sendiri kepada bayi saya. Jika cucu perempuan memetik bunga pagi dan meletakkannya di samping tempat tidur untuk menyambutnya, dia pasti akan sangat bahagia. Itu Masatoshi adalah orang yang sangat mobil, jika tidak mungkin merawat itu saat masih muda. Yang Hwatang telah menjadi perusahaan terkemuka di Fusang. Jadi Masatoshi dengan cepat berganti menjadi kostum tukang kebun dengan bantuan pelayan, dan berlari ke taman. Lagi pula, embun pagi ada di mana-mana di taman pada pagi hari. Tidak hanya membuat Masatoshi tidak nyaman mengenakan setelan mahal itu, tapi juga basah. Maka Masatoshi memilih berganti pakaian tukang kebun yang juga nyaman. Halo, ini Jia Yapeng. Saya diundang oleh Tuan Edo Hall untuk membicarakan bisnis dengannya setelah jam pukul 9 pagi. Jia Yapeng bergegas ke rumah Edo untuk memulai jalan lebih awal. Oke, tapi presiden kita masih tidur dan belum bangun. Silakan beristirahat di taman dan beritahu Anda segera setelah presiden bangun, kata kepala pelayan dengan sopan. Oke. Jia Yapeng tidak ragu bahwa dia ada di sana, dan pergi ke taman bersama kepala pelayan. Kepala pelayan mengatur agar dia duduk di sebuah pavilion, lalu membawakannya secangkir teh dan beberapa piring kue kering, lalu menghilang. Itu hilang. TSK, kamu benar-benar kaya, ada villa satu keluarga dengan taman di distrik Setagaya. Jia Yapeng melihat lingkungan di sini dan mau tidak mau berseru. Distrik Setagaya adalah tempat berkumpulnya orang kaya di Tokyo. Harga tanah di sini paling mahal. Itu lebih mahal dari harga tanah di daerah manapun di Cina kecuali kota terlarang. Anda dapat membeli satu rumah di sini. Villa ini juga dilengkapi dengan taman seperti itu setidaknya beberapa ratus meter persegi. Kekuatan keluarga itu memang sangat kuat. Tapi Jia Yapeng hanya mengagumi, tanpa rasa iri, bukan karena Jia Yapeng acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, tapi Jia Yapeng sendiri mampu membeli rumah di sini. Lagi pula, Jia Yapeng sekarang memiliki uang tunai 200 juta yuan, yaitu 5 miliar yen dalam yen Jepang. Tidak ada masalah membeli villa satu keluarga di distrik Setagaya.
Saat Jia Yapeng sedang duduk dengan santai, seorang tukang kebun tiba-tiba muncul di garis pandang Jia Yapeng. Tukang kebun ini sedang bekerja keras merawat bunga di taman, terlihat sangat rajin dan serius. Apakah saya akan memiliki tukang kebun untuk keluarga saya juga? Melihat ada pembantu rumah tangga dan tukang kebun di rumah itu, Bos Jia mau tak mau bertanya-tanya, tapi Bos Jia sepertinya sudah lupa. Tidak ada taman di dalamnya. Apa yang Anda ingin tukang kebun lakukan? Anak muda, bisakah kamu membantuku, orang tua? Jia Yapeng yang sedang berpikir tiba-tiba mendengar panggilan tukang kebun. Bagus. Bos Jia masih sangat baik, dan tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, jadi dia langsung setuju. Anak muda, apakah kamu melihat violet terdalam? Ya, itu yang paling berwarna. Itu terlalu jauh, lengan dan kakiku yang lama tidak bisa mencapainya, tolong bantu bolehkah aku mengambilnya? Tapi jangan sakiti rimpang bunga ini, seharusnya bunga violet bisa mekar lebih indah tahun depan, pria tua itu berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Jia Yapeng tersenyum, lalu berjalan langsung ke ladang bunga. Violet itu memang jauh, dan Jia Yapeng perlu menekuk pinggangnya hingga 90 derajat sebelum dia hampir tidak bisa menyentuh violet itu. Tapi saat Jia Yapeng memetik bunganya, jasnya benar-benar basah oleh embun dari petak bunga. Aku akan membantumu memetik bunga apapun untuk orang tuamu. Jia Yapeng tersenyum. Tidak apa-apa, aku akan melepasnya sendiri, dan aku tidak akan mengganggumu dengan sisanya. Tukang kebun tua itu tersenyum, dan Jia Yapeng tersenyum, tapi itu tidak masalah. Pak tua, saya khawatir Anda akan berusia 70 tahun ini. Jia Yapeng bertanya dalam bahasa Jepang yang masih sedikit jelek. Jia Yapeng menemukan bahwa setelah menyeberang, meskipun dia tidak menerima sebagian besar ingatan dari tubuh ini, bakat tubuh yang luar biasa ini telah diwariskan. Setidaknya otaknya lebih gesit dari kehidupan sebelumnya. Saya tidak tahu berapa kali. Tidak, ini hanya sekitar seminggu dengan Fuso, dan saya berbicara dengan Tajirichi dan yang lainnya selama seminggu, ditambah keterampilan bahasa Jepang Jia Yapeng, level bahasa Jepang Jia Yapeng terlihat dengan mata telanjang. Kecepatannya meningkat, dan setidaknya percakapan sehari-hari tidak lagi bermasalah. Tapi ini tidak mengherankan. Lagi pula, tubuh Jia Yapeng adalah tubuh seorang sarjana tak tertandingi yang telah diterima di Departemen Fisika Xinhua. Bakatnya secara alami dimanfaatkan, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Belum, ini akan menjadi 70 tahun depan. Orang tua itu tertawa. TS Katus, keluarga itu ini benar-benar tidak tahu malu, dan membiarkan seorang lelaki tua yang hampir berusia 70 tahun menjadi tukang kebun, dan hati nurani mereka bisa lewat. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. Lelaki tua itu terbatuk, lalu berkata, ya, yang kaya tidak tahu malu, semakin kaya semakin tidak tahu malu. Itu adalah insting Jia Yapeng. Saya mengikuti sebuah kalimat, tetapi kemudian saya memikirkannya, tidak, bukankah ini mengutuk diri sendiri? Jia Yapeng juga orang yang sangat kaya. Tapi sepertinya tukang kebun tua itu sangat kesal dengan keluarga itu. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa kecerdasan darinya. Oke, jangan bicara tentang aku, bicara tentang kamu. Apa yang kamu lakukan di taman? Mengapa Anda tidak masuk dan duduk? Tanya tukang kebun tua itu dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Kepala pelayan berkata, Chuan Edo Hal masih tidur, dan dia ingin saya menunggu di sini sampai dia bangun. Jia Yapeng tersenyum. Oh, tukang kebun tua itu menunjukkan ekspresi aneh, dan kemudian tersenyum. Anak kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda merundingkan bisnis dengan keluarga itu? Jia Yapeng mengangguk. Saya memiliki produk yang ingin saya masukkan ke toko swalayan 7-11, tetapi permintaan mereka terlalu banyak. Untuk item 15 yen, saya berani meminta biaya saluran 10 yen. Tidak ada lagi di dunia. Pria berhati hitam. 2/3 dari biaya saluran, yang benar-benar terlalu gelap. Biaya normal 30% sudah cukup. Tukang kebun tua itu juga berkata dengan heran. 30% juga berkulit hitam, saya telah bekerja sangat keras sepanjang hidup saya, dan pada akhirnya saya bekerja untuk mereka di keluarga itu. Jia Yapeng mendengus dingin. Hahaha, anak kecil, berapa biaya saluran yang kamu inginkan? Tukang kebun tua tidak bisa menahan tawa. Paling banyak 10%. Jia Yapeng mengangkat satu jari.
15 yen, saya akan memberi mereka satu. Biaya saluran 5 yen adalah yang terbaik. Itu terlalu sedikit. Keluarga itu pasti tidak akan setuju. Tukang kebun tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah bekerja di itu selama beberapa dekade. Saya tahu garis bawah mereka dengan sangat baik. Umumnya, biaya saluran berkisar dari 30% hingga 60%, tergantung pada produk yang berbeda, tetapi biaya saluran belum pernah dikurangi menjadi 10%, Anda berharap. Oh, Jia Yapeng mendengarkan gerakan di dalam hatinya. Ternyata tukang kebun tua ini mengetahui situasi keluarga itu dengan cukup baik, dan dia bisa mengikuti mulutnya untuk memahami garis bawah keluarga itu. Jadi Jia Yapeng berbicara dengan tukang kebun tua itu tanpa ragu-ragu, berani bertanya bagaimana standar mengambang 30%, 60% ini muncul. Tentu saja itu tergantung pada apakah produk ini menghasilkan lebih banyak uang. Tukang kebun tua itu tertawa keras. Jika barang Anda terjual dengan cukup baik, maka keluarga itu takut Anda akan pergi ke minimarket lain, sehingga mereka akan merugi banyak, sehingga mereka akan mengurangi biaya saluran dan meninggalkan Anda di dalam toko. Jika produk Anda tidak dapat dijual, dan Anda tidak dapat menjual puluhan ribu barang dalam setahun, maka keluarga itu akan membuang barang-barang Anda agar tidak menempati rak mereka, sehingga harga saluran secara alami akan meningkat jauh lebih tinggi. Itu lebih meminta 75% dari biaya saluran. Diperkirakan produk Anda tidak akan laku dengan harga lebih tinggi, jadi Anda sengaja membiarkan Anda berhenti. Anak muda, ternyata visi keluarga itu masih sangat kejam. Karena mereka berkata demikian, maka produk Anda benar-benar bermasalah. Lebih baik buat perubahan yang baik dan coba lagi, kata tukang kebun tua itu. Bukan urusanku yang bermasalah, itu kepala mereka. Jia Yapeng berkata begitu saja, membuat senyum tukang kebun tua itu sedikit memalukan. Tunggu, ayah, kamu baru saja mengatakan bahwa biasanya berfluktuasi antara 30% dan 60%. Kemudian Edo Hall menaikkan biaya saluran saya menjadi 75%, yang sudah lebih tinggi dari kisaran mengambang normal. Apakah itu benar? Berarti, sebenarnya, biaya saluran juga bisa lebih rendah dari batas bawah 30%? Yah, tukang kebun tua itu ragu-ragu sejenak dan berkata, seharusnya bisa, tapi butuh uang super panas. Apa yang dianggap sebagai produk super hot? Jia Yapeng bertanya lagi. Saya pikir jika penjualan tahunan bisa mencapai 1 miliar yen atau lebih, itu akan menjadi barang super hot. Tukang kebun tua itu berpikir sejenak, tapi ini terlalu sulit. Toko serba ada akan barang yang Anda jual bukanlah barang besar. Untuk kebutuhan sehari-hari biasa, minimarket memiliki pabrik sendiri untuk memproduksinya. Misalnya, ada lebih dari selusin perusahaan produksi kebutuhan sehari-hari di keluarga itu. Barang Anda dijual seharga 15 yen. Ini setara dengan menjual 80 juta eksemplar setahun, yang benar-benar terlalu sulit. 1 miliar yen. Jia Yapeng merenung sejenak, lalu berkata, jika saya mengemas tiket untuk keluarga itu dan menjamin penjualan 1 miliar setahun, apakah biaya saluran akan dikurangi menjadi kurang dari 10%? Kengdang. Saat suara Jia Yapeng jatuh, sekop kecil di tangan lelaki tua itu secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Sekarang anak-anak, apakah Anda tidak membual tentang draft?